Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Nubi. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi mikrotik dengan menggunakan emulator jaringan Genesis 3 atau Genesis 3. Oke, jadi mikrotik ini akan saya install pada VirtualBox, kemudian saya tambahkan di Genesis 3, kemudian nanti kita praktekkan cara membuat gateway server pada router mikrotik. Oke, saya coba install dulu ya aplikasi router pada Genesis 3. Ya, di sini belum ada mikrotik. Jadi mikrotiknya bisa kita download file OVA pada mikrotik.com ya. Kita buka mikrotik.com, di bagian software kita akan download ya cloud host router yang bagian OPA. Oke, OPA template yang persis stabil saya download. Oke, dia tersimpan di download, langsung save. Oke, filenya sekitar 32 MB. Oke, sudah selesai download. Oke, sekarang kita masukkan ke VirtualBox, klik file, kemudian import. Jadi kita masukkan ke VirtualBox, klik di sini, arahkan ke file yang sudah kita download. Ini dia filenya cr649.opa. Jadi yang bisa kita masukkan adalah file OPA. Kemudian open. Oke, kemudian next. Oke, next. Kemudian next. Oke, sudah ada di sini mikrotik router CHR. Di bagian setting kita atur, jadi namanya adalah mikrotik. Oke, saya ganti namanya mikrotik. Di bagian network attach to-nya saya buat generic driver, kemudian namanya UDP tunnel supaya nanti bisa dihubungkan dengan Genesis 3. Oke, ini tetap dibuka. Sekarang kita buka aplikasi Genesis 3. Oke, saya buat sini mikrotik Genesis 3. Kemudian lokasi penyimpanannya adalah di folder sini. Oke, kemudian oke. Nah, ini adalah area kerjanya. Sekarang saya tambahkan dulu router mikrotik. Oke, ini saya hapus. Oke, saya tambahkan sekarang. Sekarang saya akan menambahkan router mikrotik pada Genesis 3. Kayak di sini belum ada router mikrotik. Untuk menambahkan, klik edit, kemudian preference. Nah, di sini di bagian kiri ada VirtualBox. Oke, VirtualBox PMOS. Kemudian tinggal klik new. Di sini adalah list mesin virtual yang bisa ditambahkan. Kita pilih mikrotik, kemudian finish. Nah, sekarang mikrotiknya kita edit, namanya mikrotik, kategorinya adalah router. Oke, console type-nya telnet supaya bisa di remote dengan telnet. Kemudian masuk ke network. Untuk adapternya saya buat 5 ya, jadi dia memiliki 5 Ethernet. Dan jangan lupa allow Genesis 3 to use any configure VirtualBox adapter. Oke, klik di sini, kemudian oke. Kemudian oke. Maka di sini sudah ada router mikrotik. Oke, kita buat sebagai gateway. Kita tarik ke area kerja. Oke, ini adalah mikrotiknya. Kemudian saya tambahkan
atau saya hubungkan ke cloud atau ke internet supaya nanti bisa mikrotiknya mengakses internet. Oke, kita hubungkan dengan kabel dari Ethernet 0. Nah, di sini namanya Ethernet 0, itu maksudnya Ether 1. Saya hubungkan ke cloud 1 melalui NP2S0. NP2S0 ini adalah interface komputer yang terhubung ke internet. Oke. Nanti bisa dicek di sini. ifconfig. Oke, kelihatan di sini NP2S0-nya terhubung ke internet karena dia memiliki IP address 1.9. Oke. Kemudian untuk menguji ya apakah bisa terhubung ke internet, di sini saya akan menambahkan virtual PC. Virtual PC ini saya hubungkan ke mikrotik melalui Ethernet 0 dan di mikrotiknya Ethernet 4. Oke. Sekarang saya akan jalankan semua device-nya, kemudian yes. Kita lihat di Genestry, nanti mikrotiknya akan hidup. Oke. Hidup. Oke, kita lihat di apa tadi ya, virtual box-nya hidup, jadi dia sudah bisa kita jalankan. Nah, sekarang kita akan konfigurasi router mikrotik dengan klik kanan. Oke, kemudian cancel. Loginnya sebagai admin, passwordnya kosong, langsung enter. Oke, langsung di enter. Oke, tekan Q. Diminta password, enter saja, enter. Sorry, diminta password 12345, enter. Password not new password do not match. Oke, admin. Admin. Oke, jadi passwordnya admin. Kita lihat dulu ya. Apakah dia memiliki DHCP? Kita klik IP DHCP client print. Nah, di sini Ether 1-nya sudah di set sebagai DHCP, jadi dia sudah langsung terhubung ke internet. Kemudian kita cek DNS-nya, IP DNS print. Nah, di sini DNS-nya sudah ada. Tidak perlu konfigurasi lagi. Kemudian IP root print, rootnya juga sudah ada karena tadi untuk Ether 1 sudah di set sebagai DHCP client. Oke, kita clear. Sekarang kita tambahkan IP pada Ether 2. Oke. Ether 4 yang terhubung ke virtual PC, IP address address 192.168.22.1/24, kemudian interface Ether 5. Oke, karena di sini tadi kita hubungkan ke Ether 5. Oke, di sini Ether 4, di mikrotiknya Ether 5. Oke, kita lihat IP address print sudah ada. Ini untuk Ether 5. Sekarang kita tambahkan NAT ya. Masuk ke ketikkan IP firewall NAT, kemudian add chain-nya src NAT, kemudian
out interface-nya adalah ether 1, kemudian actionnya adalah masquerade. Oke, ini dia, kita tambahkan firewall supaya nanti virtual PC bisa mengakses internet. Oke, sekarang kita konfigurasi pada virtual PC ya, klik kanan, kemudian cancel, kita masukkan IP-nya 192.168.22.2/24, kemudian gateway-nya 192.168.22.1. Oke, harusnya sudah jalan. Kita coba ping 192.168.22.1. Oke, jalan. Ping 192.168.1.1. Oke, jalan. Kita coba ping ke google.com. Tidak jalan, berarti perlu kita tambahkan DNS. Sekarang kita tambahkan DNS pada PC 1. IP DNS, kita buat DNS dari Google 8.8.8.8. Enter. Kita cek dulu show IP. DNS-nya sudah muncul di sini, gateway-nya juga, kemudian IP dan netmask-nya juga sudah muncul. Kita coba ping ke google.com. Oke, ping www.google.com. Masih timeout, belum terbaca. Kalau kita ping ke 88, oke, sudah jalan. Ini artinya harusnya sudah bisa mengakses internet. Oke, ping google.com, belum jalan. Coba kita cari di sini IP DNS dari MikroTik, IP DNS print. Oke, IP-nya 44.100. Coba saya copy. IP DNS, paste, enter. Kemudian kita lihat IP show. Oke, show IP sudah ganti, kemudian ping google.com, ping www.google.com. Oke, sudah jalan. Dia harus menggunakan www.google.com. Oke, demikianlah cara konfigurasi gateway server pada MikroTik dengan menggunakan simulator jaringan KNS3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.